Gatai, Kanzen, Putro Toys. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang di Putro Toys. Kita lanjutin lagi buat nge-review mainan bootleg alias KW, yaitu Talkshot. Yap, bener guys. Kalau Tobot sendiri itu kan yang versi aslinya. Bahkan Tobot sendiri pun itu udah ada yang nge-KW-in ya. Sedangkan ini tuh Talkshot udah jelas KW banget. Jadi KW yang di KW-in lagi gitu. Bahkan desainnya juga beda cuy. Untuk Talkshot sendiri, gue beli di harga 175.000 di toko mainan deket rumah gue. Dan setelah di-review, ini rencananya mau gue jual lagi di harga 140.000. Buat yang mau langsung aja DM ke Instagram Putro Toys ya. Jadi siapa cepat dia dapat. Jujur ya, awalnya pas gue lihat ini, gue tuh ragu buat belinya gitu guys. Karena gue sendiri itu nggak suka sama konsep Tobot. Kenapa? Ya karena Tobot sendiri itu dia kan robot kendaraan yang bisa berubah jadi robot individual gitu loh. Sedangkan untuk yang mode penggabungan kayak begini, dia tuh dijualnya terpisah guys. Jadi untuk yang penggabungan kayak begini, dia tuh nggak bisa berubah jadi robot individualnya. Nah itu konsep yang jujur gue nggak suka sih. Tapi di sisi lain gue penasaran sama mainan ini. Apalagi ada pesawat bombardir kan, salah satu pesawat favorit gue. Dan kalau dilihatnya sih kayaknya oke juga ya. Gue juga penasaran bahannya kayak gimana, kemudian artikulasinya bagaimana, apakah dia bakal rawan patah, dan apakah untuk value dari mainannya itu setara dengan harga belinya yaitu 175.000. Yaudah guys, langsung aja kita unboxing. Ini dia ketujuh sub mecha dari si Talkshot. Kenapa gua kepikiran terus ya namanya Talkshot. Ya Allah, ya pokoknya ini ketujuh mekanya. Dan menurut gua ini tuh jauh lebih bagus dibandingkan versi aslinya yaitu Tobot. Yang dimana kalau Tobot itu dia untuk mobil-mobilnya tuh mobil kendaraan keluarga gitu loh, family car. Sedangkan untuk yang si Talkshot ini dia malah kayak kendaraan militer gitu loh, yang jatuhnya malah jadi lebih keren cuy. Terutama untuk si mobil birunya ini, dia tuh kayak mobil Hammer gitu, Jeep Hammer. Kemudian si pesawat bombardirnya ini, yang dimana kalau aslinya itu dia kalau nggak salah sih helikopter ya. Tapi menurut gue untuk helikopter kurang sih. Sedangkan ini pesawat bombardir keren gitu loh. Gue jadi nggak sabar sih gimana nanti untuk penggabungan jadi robot besarnya. Jadi langsung aja kita review satu persatu dulu. Yang pertama adalah mobil merahnya. Dan di sini dia tuh motifnya kayak mobil semi jeep gitu guys. Yang menurut gue ini juga cukup bagus sih untuk desainnya ya. Dan untuk bahannya sendiri ya plastik. Apa yang diharapkan dari harga 175.000, bahannya mau sebagus apa? Mau diecast? Agak mustahil sih. Terus untuk bagian rodanya, bagian depan ini bisa berputar dua-duanya. Sedangkan bagian belakangnya dia nggak bisa berputar guys. Karena ya dia nancep ke bagian part atas. Ini mungkin ada sedikit apa ya, kesalahan perhitungan kali ya. Karena kalau misalnya kita turunin pun sedikit kayak begini, nah dia baru bisa berputar gitu. Untuk pengecatannya sendiri ini juga cukup rapi ya guys ternyata. Nggak ada yang bleber-bleber mispaint gitu. Tapi untuk bagian itemnya ini kayaknya pakai stiker deh. Ya udah nggak apa-apa karena stikernya juga cukup bagus. Dan bagian tembakannya ini bisa diputar ke kiri ke kanan kayak begini. Ya paling untuk kamera kayak gitu aja sih. Kita lanjut lagi aja, selanjutnya adalah mobil coklatnya. Dan lagi-lagi untuk desainnya sendiri ini cukup bagus kalau dibandingkan dengan versi aslinya yang dia pakai family car gitu. Terus untuk bagian rodanya ini empat-empatnya bisa berputar ya, kayak begini. Jadi kalau misal dimainkan sama anak-anak pun ini masih enjoyable gitu, masih playable lah. Kayak gitu guys. Untuk bagian atasnya ini bisa diputar kayak begini, 360 derajat. Untuk pengecatannya juga oke, nggak ada yang bleber. Jadi masih bagus. Bagian bawahnya kayak begini, bagian belakangnya polos sayangnya. Coba kalau misal di sini kayak dibikin desain pintu begitu, biar kayak Panzer gitu loh. Kayaknya jauh lebih bagus sih. Tapi overall ini juga oke lah. Untuk bahannya juga sama, ini plastik yang cukup tebal, yang gak gampang patah. Jadi menurut gue ini masih oke guys. Kita lanjut lagi aja, selanjutnya adalah mobil hijau. Dan ini cukup bagus loh untuk desainnya. Beneran kayak mobil jeep gitu loh guys. Meskipun ada noob marknya kayak begini. Mungkin pas proses printingnya atau pencetakannya itu dia ngelepasnya nggak pakai runner kali ya. Kayak gini sih. Ya paling minusnya cuman ini aja sih, ada noob marknya. Selebihnya ini bagus sih untuk harga 175.000. Kita lanjut lagi aja, selanjutnya adalah mobil abu-abu. Nah ini gue bingung nih, dia mau kayak gimana nih desain mobilnya. Malah jatuhnya kayak ini enggak sih, Tesla truck gitu, tapi versi
gembulnya versi bulky-nya gitu. Ya cukup oke lah. Untuk bahan masih sama. Dia bahan plastik tapi yang cukup tebal. Untuk rodanya, nah ini bagian depannya bisa berputar. Guys, gua tadi ada kesalahan sedikit. Ternyata bagian roda belakangnya itu bisa berputar kalau kita bikin mode kayak begini. Jadi yang mobil merah pun yang tadi, ini juga bisa berputar bagian roda belakangnya tuh. Jadi tadi tuh bagian roda belakangnya ini malah naik gitu. Gua nggak tahu kenapa. Mungkin ada kesalahan dari sananya. Terus tadi gua paksa buat turunin ke bawah. Dan setelah ngeklek gitu, pokoknya bunyinya klek. Tadinya gue kira patah, ternyata enggak. Dan ternyata bisa berputar gini guys. Oke lah, ini jadi nilai plus gitu. Jadi ya menurut gue ini nggak ada minusnya sih untuk mainan si merah dan abu-abu ini. Untuk harga 175.000 loh ya. Kecuali kalau harganya 300.000, 350 ya menurut gue itu overpriced sih. Terus bagian belakangnya di sini ada detailing pintunya kayak begini yang menurut gue ini cukup bagus. Bagian sampingnya kayak begini, bawahnya kayak begini doang. Ya overall ini masih cukup oke. Senjatanya juga bisa berputar kayak begini guys. Kita lanjut lagi aja. Selanjutnya adalah mobil birunya. Dan ini nih cakep cuy. Kayak beneran mobil Hammer gitu loh. Gue nggak tahu seri apa ya untuk brand Jeep yang Hammer. Tapi ada kayaknya modelnya kayak begini. Dan ini cakep cuy. Asli. Untuk 175.000. Pertama, untuk pengecatannya ini rapih banget. Kayak begini. Ya bawahnya kayak begini. Ini juga udah dicat. Kemudian untuk bahannya yang di sini cukup solid loh guys. Tuh. Dibandingkan sama keempat robot sebelumnya, ini tuh cukup solid bahannya. Terus untuk rodanya, ini 4-4-nya bisa berputar. Jadi playable banget lah untuk dimainin sama anak-anak gitu. Terus bagian atasnya ini bisa berputar juga kayak begini. Dan bagian belakangnya ada detail kayak begini guys. Nah ini jadi favorit gua untuk bagian mobil-mobilannya tadi. Jadi kan ada 5 mobil lah tadi total. Nah ini yang jadi favorit gua untuk mobilnya guys. Gila. Ini desainnya cakep, bahannya kokoh, pengecatannya juga nggak lebay, pas gitu loh. Mantep ini. Kita lanjut lagi aja. Selanjutnya adalah traktor kuning. Dan di sini agak serem juga ya. Traktor punya Gatling gun di bagian atasnya kayak begini. Ya udahlah. Untuk bagian pengecatannya juga masih cukup oke. Bagian depannya kayak begini. Terus di sini belakang dan bawahnya kayak begini aja. Untuk bahannya sendiri sayang sekali ini tuh mirip sama keempat mobil yang merah, coklat, abu-abu dan hijau tadi. Bahannya itu kurang solid tapi ya nggak rawan patah juga sih. Masih ya oke lah. Bagian rodanya sendiri ini 4-4-nya bisa berputar. Jadi masih enak buat dimainin ya. Untuk senjatanya juga masih bisa berputar kayak begini. Masih enak dimainin ya. Kita lanjut lagi aja, berarti mecha yang terakhir ya, robot yang terakhir yaitu adalah pesawat bombardirnya. Dan ini bener-bener keren cuy untuk pesawat bombardirnya tuh. Pengecatannya pun juga oke loh. Untuk warna silvernya, warna merahnya di sini juga pas banget. Apalagi di bagian depannya ini warna hijau. Untuk bagian kokpitnya, biasanya kalau mainan KW, apalagi yang murah, bagian kokpit itu nggak pernah dicat. Sedangkan untuk yang ini, dia dicat kayak begini guys. Menjadi nilai plus sih. Untuk bagian bawahnya kayak begini, dia ada kayak tembakannya gitu. Ini semacam rudal, bisa diputar-putar. Ya udah kayak begini aja. Dan ternyata dia ada detailingnya juga loh tuh. Wah cakep sih ini untuk si pesawat bombardirnya. Yaudah guys, karena sudah kita review satu persatu tadi, jadi langsung aja kita gabungin menjadi mode robotnya. So langsung aja ayo kita gabungkan. Untuk perubahan yang pertama, kita dorong ke bawah si mobil merahnya sampai keluar kayak begini. Kemudian kita dorong lagi untuk keluar si kakinya guys. Oh ternyata bagian rodanya ini harus kita dorong dulu ke atas. Jadi biar mengunci kayak begini. Nah kalau udah mengunci seperti itu, baru kita dorong lagi kayak begini guys. Sebentar. Nah kayak begini dulu aja. Yang mobil abu-abu juga sama, kita dorong dulu. Kemudian bagian rodanya kita naikin. Ini agak sedikit susah sejujurnya. Jadi pelan-pelan aja ya naikin ya, karena takut patah juga. Susah guys. Nah kayak begitu. Kemudian kita dorong aja keluar untuk bagian kakinya. Nah jadi seperti ini dulu aja. Kemudian untuk mobil hijau ini kita buka partnya. Dan ini cukup susah karena dia ada kayak pengaitnya gitu. Nah kalau udah kebuka seperti ini, kita putar.
kayak begini, kemudian kita turunkan dan kita putar untuk mengeluarkan si part tangannya. Setelah itu kita putar lagi bagian senjatanya jadi seperti ini. Yang mobil coklat juga sama, ini kita buka kayak begini. Kemudian kita putar ke belakang dan kita putar seperti ini. Kemudian kita keluarkan bagian tangannya kayak begini. Kita putar lagi senjatanya jadi seperti ini. Selanjutnya untuk yang biru ini kita lepas dulu aja. Kemudian kita lepas bagian ujung depannya. Sementara kita lepas dulu aja. Kemudian kita buka seperti ini dan kita pindahkan rodanya. Ini ada joinnya, kita pindahkan ke atas seperti ini untuk dua-duanya guys. Nah, kemudian kita putar part di sini untuk penghubung ke kakinya. Nah, sampai bunyi klik. Tenang aja, itu bukan patah ya guys, meskipun suaranya agak serem sih sejujurnya. Jadi ya udah kayak begini dulu aja. Selanjutnya kita pasang, tinggal di klip kayak begini. Satunya lagi juga sama nih, tinggal kita klip aja kayak begini. Untuk si traktornya kita lepas dulu aja bagian tembakan di atasnya. Kemudian kita putar kayak begini dan ini kita keluarin. Nah, dia tuh ada penguncinya di sini guys. Di kanan kiri ada penguncinya. Dan kalau semisal pengen kalian ubah menjadi mode traktornya, kalian harus pencet dulu dua-duanya supaya dia bisa masuk kayak begini. Tapi kalau untuk mode robotnya tinggal diputar kayak begini aja. Kemudian kita keluarin si joinnya. Nah, sementara kayak begini dulu aja. Selanjutnya tinggal kita slide aja untuk bagian bodinya supaya masuk kayak begini. Selanjutnya kita pasang part depan mobil birunya di join yang ada di sini ke join female-nya di bumpernya. Nah, dia akan menjadi seperti ini guys. Selanjutnya kita pasang aja ke join di sini, tinggal di slide aja kayak begini. Satunya lagi sama nih, kita slide aja. Nah, kayak begini. Yang terakhir tinggal kita putar bagian kepalanya. Jadi nah, seperti ini guys. Oh ya, ketinggalan satu lagi si pesawat bombardirnya. Jadi kita naikin aja bagian joinnya kayak begini. Nah, kalau di gambarnya harusnya tuh dipasangnya kayak begini guys. Tapi jujur gue kurang suka, makanya gue pasang terbalik seperti ini biar jauh lebih bagus gitu menurut gue. Jadi dipasang, nah seperti ini guys. Kanzen Tokusot Captain 7. Gue masih, aduh kenapa sih Tokusot gitu loh. Aduh. Ya jadi seperti ini untuk KW-annya dari Tobot Giga 7. Yang menurut gue lebih suka desain ini sih dibandingkan yang versi Tobot gitu. Meskipun ada satu hal yang jujur gue kurang srek dan gue kurang suka, yaitu di bagian kepalanya. Kayak kepalanya tuh kurang naik gitu guys. Gue masih bingung sih antara kepalanya yang kurang naik begitu desainnya, atau karena si bagian part si traktornya ini loh, dia kayak menghalangi bagian mulutnya dari kepalanya gitu. Kalau misal dari samping pun kayak begini. Nah, kayak begitu. Ya, ini sangat disayangkan sih. Untuk persenjataan sendiri kita dikasih banyak banget guys. Contohnya ini, ada 2 tembakan kayak begini. Kemudian ada tembakan yang bisa meluncurkan pelurunya. Jadi pelurunya bisa kita masukin ke sini. Kemudian tinggal kita pencet aja yang di sini. 1, 2, 3 tuh. Dan ini cukup kenceng loh. Jadi hati-hati aja ya kalau misal punya anak-anak. Nih, tuh kenceng loh guys. Kita juga dikasih 2 peluru ya guys, kayak begini. Dan senjata ini bisa kita pasang di bagian atas. Jadi ini bisa kita lepas dulu aja. Kemudian kita pasang di sini. Nah, terus yang satunya lagi ini bisa kita lepas untuk kita ganti dengan senjatanya si mobil Hammer birunya itu. Nah, bisa jadi seperti ini juga guys. Selain itu kita juga mendapatkan tameng. Ini kayaknya gue kenal deh tamengnya siapa. Ini tamengnya Optimus Prime bukan sih? Yang di The Last Night. Ya kayaknya sih gitu. Tinggal kita pasang aja di sini. Nah, terus kita juga dapat pedang yang kayak begini untuk desainnya. Bisa kita pasang di sini. Nah, jadi menurut gue ini malah bikin tambah keren sih cuy. Kayak begini. Tuh.
cakep memang ini. KW yang di-KW-in ternyata lebih cakep daripada produk aslinya gitu. Langsung aja kita bahas artikulasinya. Untuk bagian kepalanya sayang banget gak bisa berputar. Dia cuma bisa begini aja, karena kan ini proses transformasinya gitu. Untuk bagian tangannya sayang banget dari posisi bahu dia nggak bisa berputar, karena kan dia tadi sistemnya tuh ngeklip gitu, bukan yang join putar kayak begitu guys. Tapi di bagian sikunya dia ada artikulasi kayak begini. Nah, jadi ya cukup bisa dimainkan sih untuk bagian tangannya. Bagian pinggang juga nggak ada artikulasinya. Nah, untuk bagian pinggangnya sendiri kita tuh sebenarnya dikasih 2 mode, 3 sih sebenarnya. Kalian mau bikin yang mode tembakannya kayak begini, kayak kerangka begitu, atau bisa juga ini kita buat kopong kayak begini, atau bisa juga kita pasang nih. Ini tuh kayak part apa ya, cahaya-cahaya gitu guys, lampu-lampu gitu. Ini bisa kita pasang kayak begini, dan tinggal kita pencet aja kayak begini, dia bakal nyala. Yang menurut gue ini aduh nggak penting banget sih. Kenapa malah dibikin begini gitu loh. Terus ini bisa 3 pencahayaan juga. Yang pertama kayak begini, kita pencet lagi. Nah, dia bakal kayak begini, kita pencet lagi. Nah, dia bakal kayak begini. Dan yang terakhir, ini bisa kita matiin seperti ini. Kalau menurut gue sih ya, ini tuh nggak penting dan ini jadi jelek gitu loh. Jadi mending dilepas kayak begini, atau pakai senjatanya traktor yang tadi supaya jadi bikin kerangka gitu. Untuk bagian paha sampai ke telapak kaki sayangnya nggak ada artikulasi, jadi cuman begini aja. Yaudah guys, karena sudah kita review satu persatu tadi, jadi ini dia pose-pose dari mainan Toxhot Captain 7. Sekian review mainan Toxhot Captain 7, KOE-nya dari Tobot Giga 7. Overall, gue sih cukup puas ya dengan mainan ini, apalagi dengan harga 175.000 doang. Menurut gue masih ya fair enough lah, nggak overpriced gitu. Untuk mainan ini gue kasih nilai 8,5/10. Untuk kekurangannya tadi udah gue jelasin ya. Dan mainan ini langsung gue jual, jadi kalau buat temen-temen yang tertarik bisa langsung DM ke Instagram Putro Toys, atau nanti bisa cek ke Tokopedia-nya Putro Toys. Linknya nanti gue taruh di kolom deskripsi ya, kalian cek aja. Jadi gimana pendapat kalian guys tentang mainan Toxhot KW ini? Apakah worth it di harga 175.000? Tulis aja di kolom komentar ya. Jadi sekian dulu aja untuk review mainan Toxhot Captain 7. Jangan lupa di like, subscribe, share juga supaya nggak ketinggalan review mainan-mainan lainnya. So kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah! Toxhot!